Oke, selamat datang di Panova Channel bersama saya Wen Martike. Dan di depan saya ini sudah ada motor bebeknya Kawasaki, yaitu Kawasaki angin. Kenapa saya sebut angin? Karena dalam bahasa Jepang kase itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti angin ya. Oke, kita akan simak lebih dalam tentang motor ini. Sekilas mengenai kase. Kase resmi hadir di Indonesia pada tahun 1995. Nama kase dalam bahasa Jepang punya arti angin, karena dikenal akan kestabilan dan fitur teknologi yang lebih mumpuni dibanding kompetitor di zamannya. Waktu itu kase bersaing dengan Honda Astrea Grand. Kase pertama mengusung mesin 111,6 cc yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 8,4 dk pada putaran 8.500 rpm serta torsi 9 Nm pada 3.500 rpm dengan 4 kecepatan, 4 speed. Kase juga mengusung mesin atau teknologi superbike, yakni blok silinder yang terbuat dari aluminium. Tak hanya itu, karburator juga sudah menggunakan Keihin 18 mm yang terbilang besar pada zamannya. Pada perkembangannya, Kawasaki Kase dikembangkan oleh Kawasaki Motor Indonesia menjadi 6 generasi dari tahun 1995 hingga berakhir di tahun 2009 dengan berbagai nama dan pembaruan. Ya, seperti yang kita tahu, Kawasaki Kase ini menggunakan mesin 111,6 ya, tapi biasanya di STNK-nya itu dibulatkan menjadi 110 cc aja, dan dia ada menggunakan 4 speed ya, 4 percepatan. Dan Kase ini adalah KCR tahun 2000 ya. Dia keluarnya itu atau diluncurkan itu bersamaan dengan Kawasaki Kase VR. Bedanya kalau VR itu dia sudah menggunakan velg racing, tapi yang ini masih menggunakan velg jari-jari. Kalau kita lihat dari atas, oke, ini mulai dari spion ya. Spionnya ini original ya. Kita lihat di sini ada tulisan Kawasaki-nya, jadi belum diganti. Kemudian ini juga untuk stangnya ini seharusnya sudah diganti ya. Ini juga masih aslinya. Kemudian bentuk kepala atau batok lampunya seperti ini ya. Oke, dan ini handle rimnya sudah patah, belum diganti. Terus di sini ada pengaturan lampu ya, on dan off. Kemudian di sini ada starter tangannya. Kemudian dia memakai 2 starter ya, jadi starter tangan dan juga starter bawah. Kemudian di sini kita lihat bentuk speedometernya seperti ini ya, lengkap sekali. Dia ada gear position juga di sini, kalau di sini ya. Kemudian di sini untuk instrumen lampu sen. Terus di sini karena ini tahun 2000-an ya, jadi umumnya pada waktu itu semua modelnya seperti ini, belum digital ya, masih analog. Ini untuk instrumen BBM-nya, bahan bakarnya. Kemudian di sini untuk speednya, dia masih menggunakan jarum juga. Semuanya masih menggunakan analog ya. Kemudian ke sebelah kiri, di sini ada pengaturan saklar untuk lampu juga, high beam dan low beam. Di sini ada tombol untuk lampu sen kiri kanan ya, sama seperti motor-motor lain. Kemudian di sini ada saklar untuk klakson. Kemudian di bawahnya, nah ini ya, kalau motor lain jarang kita temui. Di sini ada saklar coknya ya. Kalau misalnya manasan di pagi hari itu, kalau kurang besar RPM-nya untuk lamsam, jadi kita bisa atur cok ini. Kemudian kita beralih ke bagian dek depan ya. Bahan build quality-nya ini sebenarnya sangat bagus ya. Kalau dibandingkan dengan kompetitornya ya, terlihat dia lebih solid.
Terus kemudian untuk spakbor depan seperti ini, dia ada semacam lubang di sini untuk lubang angin atau apa, kita kurang tahu. Terus shockbreakernya juga ya, seperti ini. Ya, kemudian kita beralih ke bagian joknya di sini ya. Ya, bisa diperlihatkan di kamera. Joknya ini masih original ya, jadi belum pernah diganti. Joknya seperti ini, ada aksen seperti ini, garis-garis melengkung ya. Jadi ini masih original. Di belakang juga masih ada tulisan Kawasaki-nya ya. Tuh lihat di sini. Dan dia masih menggunakan behel seperti ini untuk pegangan pembonceng. Beralih ke bagian lampu belakang. Kalau generasi pertama itu lampu belakangnya itu masih terpisah sama sen ya. Jadi kalau biasanya yang generasi pertama terletak di sini. Di sini pada tahun 2000 KC mengusung bentuk yang seperti ini. Jadi di lampu sen sama lampu belakang atau lampu dan juga lampu remnya ini menyatu ya. Jadi seperti ini, jadi terlihat simple, tidak seperti yang generasi pertama. Dan salah satu kelebihan dari Kawasaki KC ini dibanding kompetitornya adalah mesinnya ini ya. Blok mesinnya ini menggunakan aluminium ya. Itu adalah salah satu kelebihan dari Kawasaki KC atau KCR ya, dibandingkan dengan kompetitornya pada waktu itu ya, misalnya Honda Grand dan Honda Supra ya. Ya, dan kalau dilihat dari bodi kirinya, ada lagi hal unik di sini. Kalau biasanya untuk pengaturan keran atau disebut dengan keran bensinnya itu biasanya berada di depan sini ya, kalau motor lain. Nah, ini untuk Kawasaki KC ini dia terletak di sebelah sini ya, model puter-puteran. Tapi ini kayaknya sudah tidak berfungsi karena ini sudah longgar ya. Ya, untuk kaki-kaki karena ini adalah KC generasi kedua. Kalau sebelumnya itu dari tahun 95 itu dinamakan KC, dia itu masih menggunakan tromol rem depannya. Kalau ini sudah menggunakan rem cakram. Kemudian untuk bannya, dia ban depannya itu ukurannya 250/17. Dan untuk ban belakang ukurannya 275/17 ya. Jadi sama seperti Honda Supra. Dan tutup rantainya juga dia setengah sama seperti Honda Supra. Kalau Honda Grand itu kan dia tertutup full ya. Ya, kalau dilihat memang motor ini tidak mulus lagi seperti barunya. Tapi ya, mengingat usianya yang sudah 21 tahun dari 2000 ke 2021, tapi kondisi semua motor ini ya secara keseluruhannya itu masih benar-benar original. Artinya tidak ada yang satupun ya tidak pernah diganti, kecuali ban ya, itu kan memang sudah menjadi suatu hal yang wajar karena memang karena pemakaian ban itu harus diganti ya. Tapi kalau untuk keseluruhan motor ini masih original. Ya, itu dia review singkat mengenai Kawasaki KCR ini. Dan untuk pajaknya ya, pajaknya itu kisaran maksimalnya itu 150.000 untuk di wilayah saya, di wilayah Singaraja Bali. Terus untuk harganya mungkin sekitar 2-3 jutaan ya untuk sekarang. Dan ini pajaknya masih jalan, artinya samsatnya hidup. Paling maksimal ya kalau kondisi bagus itu paling sampai 5 juta saja harganya. Kemudian kelebihannya itu untuk daerah saya, di daerah pedesaan ini, di tanjakan dia cukup bertenaga ya. Kalau dibandingkan dengan motor lain yang kompetitornya, misalnya Honda Grand, Honda Supra, pada waktu itu ada Krypton juga dari Yamaha, dia cukup bertenaga. Terus untuk kekurangannya mungkin ya untuk daerah di Singaraja Bali, daerah saya
onderdilnya itu sulit didapat ya, agak sulit didapat. Jadi untuk kalau mencari di toko-toko onderdil itu kita harus sinden, tidak seperti motor-motor lain ya. Mungkin itulah kenapa motor ini ya, yaitu Kawasaki KC ini sekarang sudah jarang kita lihat di jalanan ya, mungkin karena sulit mencari onderdilnya tersebut. Dan itulah menurut saya menjadi penyebab kenapa pada waktu itu, walaupun dia motor ini sebenarnya lumayan bagus, tapi masih kalah pamornya sama keluaran Honda yaitu Grand dan Supra pada waktu itu. Ya itu saja video kita kali ini mengenai Kawasaki KCR tahun 2000 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan diberi masukan di kolom komentar. Kalau Anda suka video ini, mohon tekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya, dan jangan lupa like dan share ke medsos kalian. Terima kasih, tetap di Panova Channel.